ashabihi Rasulillah ya jamain amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sinabes 1 Atap, Ibu Supiani SPD MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru beserta Junaidi selaku penceramah yang alhamdulillah telah hadir bersama-sama kita, serta terhadap Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan berkah dalam rangka memperingati yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kedua, salawat serta salam senantiasa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia ke bacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. 3. Sambutan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sinabes 1 Atap. 4. Penampilan salawat oleh perwakilan kelas 9A. 5. Tausiah Islam oleh Ustaz Junaidi. 6. Doa. 7. Penutup. Teman yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, marilah kita membuka acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berlanjut ke acara berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Dalam ini, Saudari Yusrima akan membacakan surah Al-Isra, dilanjutkan membaca sari tilawah oleh Saudari Nur Aini. Kepada yang bertugas dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Min duni wakila. Iyyaka man hamalna ma'anu. Kepada Allah dari berai syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel
dengan firman, "Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku, wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh." Terima dan buka ini. Semoga yang membaca dan mendengar kalam Allah tadi mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, kita melangkah ke acara ketiga, yaitu kata sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sinabe 1 Atap, yang sekaligus akan membuka kegiatan peringatan Isra Mi'raj hari ini secara resmi. Kepada yang terhormat Ibu Surpiani SPD MPD, disilakan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa sama-sama merayakan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW di SMP Negeri 1 Sinabe 1 Atap. Bapak Ustadz Junaidi yang kami hormati, Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf dan tata usaha yang kami hormati, serta peserta didik kami dari kelas 7 sampai kelas 9 yang kami sayangi dan kami banggakan. Pada kesempatan pagi hari ini, kita memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW. Harapannya dengan perayaan ini, dengan peringatan ini, menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa lagi lah. Karena inti dari perjalanan Isra Mi'raj kan adalah himbauan atau wahyu untuk menjalankan sholat 5 waktu. Maka dari itu nanti penjelasan akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Junaidi. Saya harapkan peserta didik semuanya bisa mendengarkannya dengan baik-baik, kemudian mengamalkannya. Jadi karena siraman kolbu seperti ini sangat kita butuhkan. Di tengah rutinitas kita yang begitu padat, di tengah rutinitas kita yang mungkin sudah banyak sedikit terlupakan mungkin, makanya ini adalah embun penyejuk ya bagi kita, kita menjadi insan atau pribadi yang lebih baik lagi nantinya. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Terima kasih, dan dengan ini saya acara Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW secara resmi dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah. Kita masuki acara keempat, yaitu penampilan vokal grup sholawat yang dalam hal ini akan ditampilkan oleh kelas 9A. Kepada kelas 9A disilakan. Bye.
kita di acara inti, yaitu tausiah dalam rangka memperingati peristiwa Isra Mi'raj yang akan disampaikan oleh Ustadz Junaidi. Kepada Ustadz disilahkan. Kolam uapnya hangat. Apa tanda orang beriman menjawab salam dengan semangat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang terhormat Bu Supiani SPD MPD, Kepala SFB Negeri 1 Bangkok, Kepala SFB Negeri 1 Atap Sinaboy. Mana tahu Bu kan? Sudah kan. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf karyawan, yang kami banggakan anak-anak kami siswa-siswi SMP Negeri 1 Atap Sinaboy. Puji syukur kehadirat Allah, hari ini kita dalam majelis yang diberkahi oleh Allah ini, majelis ilmu, majelis sholawat, majelis silaturahmi. Mudah-mudahan dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, kita akan menjadi orang-orang yang juga ikut mencontoh perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam buat junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang Nabi ini kitab Taurat dan Injil. Jadi di kitab Taurat dan Injil itu sudah diceritakan akan datangnya seorang Rasul terakhir, yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang menurut seorang pendeta Hindu, pendeta besar Hindu di India, mungkin ini mengejutkan bagi bukan sendiri, bahkan umat Yahudi dan umat Nasrani. Yang paling mengejutkan, kata beliau, adalah ternyata kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga sudah diceritakan dalam kitab Wedanya, kitab Hindu. Karena agama Hindu itu adalah agama yang tertua di dunia. Ya. Dalam kitab Hindu yang bernama Weda, akan hadirnya Rasulullah itu juga diceritakan. Itu hebatnya. Ya. Itu hebatnya Rasulullah itu dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, dalam kitab Weda sudah diceritakan akan datang seorang nabi yang terakhir, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya avatar itu, avatar kan? Avatar itu artinya, tahu kalian? Avatar itu artinya adalah yang maha agung. Jadi avatar itu asalnya cerita-cerita dari Hindu. Ya, avatar itu kan seorang pahlawan dia, seorang pahlawan ya, yang diceritakan ya, dan kemudian kita membuat emoji dari avatar itu ya. Ada yang begini ya, ada yang ketawa, ada yang begini kan. Nah, itu emoji avatar itu ternyata itu dibuat oleh orang-orang Hindu. Tapi boleh enggak? Haram enggak Ustaz kita menggunakannya? Tak masalah. Apa gambar orangnya enggak? Nah, gambar orang ya. Yang haram itu kan kalau kita dengan itu menjadi murtad dari agama kita. Kalau sekadar apa? Tapi kadang-kadang kita ini Bu, yang kecil-kecil itu jadi masalah kadang. Ini tak boleh, ini orang kafir buat ini. Honda itu orang kafir buat ini. Terus apa kayak cari orang Islam. Kadang-kadang yang perkara Melayu, perkara yang kecil-kecil ini dibuat jadi besar. Tak boleh begini. Main lato-lato.
Gagal lato-lato kan? Tak boleh itu, haram itu. Itu lambang lato-lato itu kalau dibuat begini-begini, lah segitiga biru itu lambang Yahudi itu haram. Lato-lato haram, tak sholat haram kan? Nah itu kadang ayah kita nih kan yang kecil-kecilnya di masalah besar terkadang. Jadi yang penting adalah jangan karena itu, kecuali memang emoji-emoji yang ada unsur pornografi dan lain sebagainya. Tapi emoji-emoji yang tak sempurna tak masalah. Tapi jangan dihubung-hubungkan dengan agama. Kan kita begini Bu, emoji bidikan karena mohon maaf, kadang terima kasih, kan gitu emoji. Tidak boleh itu orang menyembah itu. Banyak kali lah cerita tahu. Baik, anak-anak kami sekalian, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Majelis Guru, staf karyawan yang saya hormati. Ayat yang dengan suara merdu tadi, ya. Lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kita kupas sedikit ya, sedikit saja. Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Al-Quran bukan kitab sejarah. Tapi dalam Al-Quran banyak diceritakan sejarah-sejarah besar. Apa contohnya? Kisah Firaun. Ada yang kenal sama Firaun? Tahu kok kelaku Firaun kata. Saking hinanya Firaun tuh. Kau macam Firaun kelaku kau katanya tak. Saking hinanya baik yang Muslim maupun non Muslim, tak ada kita dengar namanya Firaun. Dokter Firaun tak ada. Ya, apalagi Firaun FPD tak ada. Ya, tak ada. Baik itu Muslim maupun non Muslim tak ada namanya Firaun. Karena apa? Saking hinanya Firaun itu besar. Bagaimana Allah menenggelamkan Firaun ke dalam laut? Kekuasaan yang sangat besar, tapi Allah tenggelamkan. Itu sejarah besar. Kisah apa lagi? Kisah Korun Allah ceritakan dalam Al-Quran. Itu sejarah besar. Sampai saat ini, hari ini, belum ada yang menandingi kekayaan saudara Korun, bapak Korun. Ya. Belum ada. Kunci hartanya saja itu ratusan onta membawa kuncinya. Kunci hartanya. Belum hartanya, kuncinya baru. Ya, onta-onta yang membawa kuncinya. Belum ada yang menandingi. Tapi apa? Tapi Korun ditenggelamkan oleh Allah bersama hartanya ke dalam bumi. Makanya kalau kita menggali parit, menggali tanah, mencangkul tanah, dapat emas di dalamnya. Ini harta Korun nih katanya. Padahal Korun itu sudah mati sampai natal sampai sini ya dah. Itu Korun. Itu sejarah besar. Jadi kamu kaya, kamu hebat, kamu banyak harta, bukan kamu orang tuamu ya, banyak harta, hebat dia, tapi Korun saja lebih hebat dari itu, tapi bisa ditenggelamkan oleh Allah bersama harta-hartanya ke dalam bumi. Itu cerita besar. Apalagi cerita Nabi Nuh. Nah, cerita Nabi Nuh ini bukan hanya diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah juga menceritakan dalam kitab Taurat. Allah juga menceritakan dalam kitab Injil. Kisah Nabi Nuh. Ya. Mungkin namanya berbeda menurut bahasa. Bahasa Ibrani lain lagi. Bukan Nuh. Itu Noah itu kan? Noah kan? Noah itu Nuh itu. Nama Noah itu Nuh. Itu bahasa. Lain bahasa. Ya, sama dengan Yusuf. Ya. Kalau orang Islam Yusuf. Kalau orang Kristen menyebutnya Yosef. Nah, kalau orang Islam Ibrahim. Kalau orang Nasrani Abraham. Mana gitu ya. Kalau Junaidi Islam, kalau sebenarnya tak tahu saya. Tapi kalau bahasa Arabnya Jundi. Asal katanya Jundi, Bu. Junaidi itu Jundi. Jundi lah. Jundi itu apa? Junaidi itu artinya tentara. Iya, itu maksudnya dari bahasa Arab tentara. Tentara Allah, tentara masjid. Itu peristiwa besar. Tapi tidak Allah mulai kalimatnya dengan Subhanallah. Ada Allah mulai dengan Subhanallah. Tapi khusus untuk peristiwa Isra Mi'raj, Allah mulai Subhanalladzi Maha Suci Allah. Yang asal katanya Subhanallah. Yang dalam ilmu balaghah, dalam ilmu bahasa Arab, itu disebut kalimat ijaz. Artinya, dia kalimatnya ringan, tapi isinya luar biasa. Tak payah kita ngangkat-ngangkat mengucapkannya. Sengigil berkata orang Melayu, tak payah bersengigil mengucapkannya. Cukup saja. Subhanallah. Gantengnya anak kami. Subhanallah. Kelakuan munah. Subhanallah juga. Ya.
Maha suci Allah. Allah mempertaruhkan kemaha besarnya. Hei, dengarkan orang-orang yang tak percaya dengan Isra Mi'raj. Dengarkan orang-orang yang membantah Isra Mi'raj. Dengarkan engkau orang-orang yang tak mulai kalimat itu dengan Subhanallahi, Maha Suci Allah. Allah pertaruhkan kemahasuciannya untuk membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan main-main kalian. Allah pertaruhkan kemahasuciannya. Jalankan. Kenapa Nabi sampai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai ke tempat yang tertinggi Sidratul Muntaha. Nabi melihat surga, Nabi melihat neraka, tak sampai satu malam. Kenapa sampai? Karena Asra, karena ada yang memperjalankannya. Siapa yang memperjalankannya? Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, Ustaz yang hari ini ceramah, dia nanti bisa jadi presiden. Amin. Kalau aku jadi presiden, mau makmur ketua. Karena Allah berkehendak. Karena Allah berkehendak. Anak-anakku sekalian, kalau Allah nanti berkehendak, kalaupun kalian nanti besar, mau jadi nih, udah besar nanti tamat sekolah, tamat kuliah, mau jadi caleg, anggota dewan. Kalau Allah berkehendak, satu Sinaboi ini tak ada mendukung kalian, tak mau mendukung kalian, satu Sinaboi ini, tapi kalau Allah sudah berkehendak, jadi kalian. Tapi kalau Allah tak berkehendak, jangankan satu Sinaboi ini, satu Ruhil ini mendukung Allah, kalau Allah tak berkehendak, tak akan jadi. Asra yang memperjalankan. Makanya kenapa Nabi tak sampai yang memperjalankannya. Itu asra. Kemudian apa lagi? Bi'abdihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Hambanya. Anak-anakku sekalian, yang Isra Mi'raj. Yang Isra Mi'raj siapa? Nabi Muhammad. Pertanyaannya, kenapa tak Allah buat di ayat itu? Subhanalladzi asra bi Muhammad. Sebab yang Isra Mi'raj itu kan Muhammad. Kenapa Allah tak buat Muhammad di situ langsung? Kenapa harus hambanya? Kenapa harus bi'abdihi? Dan ternyata anak-anakku sekalian, bi'abdihi itu pengertiannya ada dua. Nah, yang pertama, jangan ngiri dulu ya, saya kesini ya. Ustaz ke situ dia situ. Bi'abdihi ada dua. Yang pertama, bi'abdihi hambanya. Kalau ada badannya, ada hamba ada badannya. Mayat, jenazah. Kalau ada ruhnya saja, jasadnya tak ada, itu hantu gentayangan. Artinya apa? Artinya bi'abdihi hamba itu, Nabi itu Isra Mi'raj, lengkap jasadnya, lengkap ruhnya. Itu yang pertama. Bi'abdihi yang kedua. Ya. Apa dah bu? Bi'abdihi yang kedua, nah, hambanya. Nabi Muhammad itu sudah diakui oleh Allah sebagai hambanya. Sudah diakui oleh Allah sebagai hambanya. Ustaz bertanya, kalian ini hamba Allah enggak? Tak kurang jawabnya. Ini boleh saya tinggal di sebetulnya. Ada keluarga mungkin. Kita ini hamba Allah tidak? Hamba Allah tidak? Kita ini hamba Allah tidak? Kita ini hamba Allah tidak? Kata siapa? Kalau ngaku gampang bro. Kalau ngaku gampang. Tuan tahu bupati? Siapa namanya? Kan saya ngaku. Saya ngaku kan. Bupati itu cucu saya. Kato saya. Coba tanya bupati. Pak Bupati. Kenapa menjadi Ustaz itu dah? Kata Pak Bupati itu cucu. Belombong dia ujungnya. Kalau mengaku gampang. Sama dengan kita ketika kita mengaku hamba Allah. Tapi hamba Allah tak mengakui kita sebagai hambanya. Kenapa? Karena kita hamba pangkat. Kita hamba jabatan. Kita hamba harta. Kita hamba HP. Hamba HP. Siang malam tetap tidak mau azan, mau belajar. Tak tahu belajar ya. Puasa keluar dulu sedikit. Ambil HP dalam apa itu. Apa mual HP itu? HP. Yang lebih lucunya lagi ya.
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ah, di mana kau? USA, USA di mana? Bayangkan, ya Allah. Bayangkan, dari mana Ustaz tahu? Ya Ustaz nelpon. Nah, di mana kau? USA, Ustaz, USA dia. Main sedang USA. Bawa Yesus. Hamba. Kata kita hamba Allah, tapi belum tentu Allah mengakui kita sebagai hambanya. Oleh karena itu, kalau kita ingin diakui oleh Allah sebagai hambanya, maka kita mendekatkan diri, belajar dengan rajin, berbakti pada orang tua, hormat kepada guru, dan kebaikan-kebaikan lainnya, baru diakui oleh Allah sebagai hambanya. Itu bi'abdihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kemudian apa tujuan Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah? Ayat yang selanjutnya, linuriyahu min ayatina. Kalau dulu ada lagu 27 Rajab. 27 Rajab Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Untuk apa? Untuk tamsilan, untuk contoh. Linuriyahu min ayatina. Kami perlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Agar apa? Untuk tamsilan, untuk contoh sebagai kepada umatnya, umat Muhammad. Apa contohnya? Anak-anakku sekalian, yang pertama, Nabi mendengar panggilan dari sebelah kanan, panggilan dari sebelah kiri, panggilan dari sebelah depan. Ketiga panggilan ini akan selalu memanggil-manggil kita sampai hari kiamat. Panggilan-panggilan keburukan. Panggilan-panggilan keburukan. Yang buruk dipanggil kita. Nanti kalau ada orang yang memanggilmu untuk ngajak keburukan, ngajak bolos, ngajak sholat. Pandai kau kata, macam mana aku nak sholat? Kau tak tengok lumpur pada badanku ini, pada bajuku ini berlumpur karena sama dengan kau bajak sawah ini, kata tuannya. Kata kerbau, kalau begitu tuan, samalah kita. Sama berlumpur Pak, sama berlumpur. Masuk waktu asar. Hayya 'alas shalah. Itu yang ada batu kulap. Lumpur di suajan. Batu kulap. Kata kerbau, tuan-tuan, tadi zuhur sudah lewat, sekarang sudah masuk asar. Tuan tak sholat. Pandai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini kami di hadapan-Mu untuk mempersembahkan puji dan syukur kehadiran-Mu ya Allah. Karena pada hari ini kami semua dapat memperingati Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga acara ini Engkau berkahi dan Engkau ridhai. Dalam rangkaian peringatan Isra Mi'raj ini, kami mohon kepadamu, kuatkan keimanan dan ketakwaan kami. Berilah kami kekuatan untuk senantiasa mengingat kebesaran-Mu serta senantiasa mensyukuri nikmat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, berikanlah kami petunjuk untuk selalu mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Berilah kami kekuatan untuk berpegang teguh kepada sunnah Rasul-Mu. Jadikanlah kami sebagai orang yang senantiasa menghidupkan syariat Rasul-Mu. Kumpulkan kami kelak di alam akhirat dan himpunan Rasul-Mu. Abai satu atap, eratkan kasih sayang sesama kami. Satukanlah kami dalam kebersamaan dan kepedulian sosial. Hindarkan kami dari fitnah dan cobaan. Jauhkan kami dari sifat iri, hasud, dan dengki. Selamatkan Allah, Tuhan yang Maha Pengampun. Ampunilah dosa kami. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Yang berbahagia, rangkai demi rangkai telah kita lalui dan sekarang tibalah kita di penghujung acara. Namun sebelum saya pamit, saya selaku pembawa acara memohon maaf atas segala kesalahan dan kepada Allah, mari sama-sama kita mohon ampun. Kita tutup kegiatan ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.